Masuk di yang pertama, ketika kita bicara tentang manajemen, objektif kita sebenarnya bermuara pada 4 hal tadi. Yang pertama adalah productivity. Apa sih productivity gitu ya? Productivity itu adalah target yang kita capai. Jadi achievement kalau orang bilang. Nah, kemudian yang kedua adalah absenteeism. Absenteeism itu adalah tingkat keabsenan. Tingkat keabsenan itu ada 2. Yang pertama adalah ketidakhadiran kita dalam bekerja. Dan yang kedua itu adalah kita hadir dalam bekerja, tapi otak dan pikiran kita itu tidak hadir ketika bekerja. Jadi kita bekerja, kita ada ya, tapi tiada gitu bahasanya. Itu absenteeism ya. Kita ada tapi tiada. Jadi badannya ada di sini tapi otaknya ada di tempat lain. Itu absenteeism. Kemudian yang ketiga itu adalah satisfaction. Jadi ketika kita bicara tentang manajemen, objektif nomor 3 itu adalah bagaimana kita menciptakan satisfaction di dalam tim kita. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah turnover. Turnover itu adalah perputaran atau like or dislike seseorang itu joining di tim kita. Oke. Cilakanya adalah ketika kita bicara 4 tadi, productivity, ya, terus absenteeism, satisfaction, sama turnover, yang dipengaruhi oleh yang namanya manajemen itu cuma productivity, Bapak Ibu. Jadi yang dipengaruhi oleh manajemen itu cuma productivity. Jadi seperti kita menetapkan target, membangun strategi, eksekusi, kontrol, evaluasi, lean operasional, dan etc. Itu sebenarnya hanya mengenai satu part dari objektif manajemen, yaitu productivity. Cilakanya, nah ini cilakanya ini, yang ketiga ya, yang 3 lainnya itu dipengaruhi oleh yang namanya kepemimpinan atau leadership. Oke, jadi ketika bicara tentang absenteeism, kehadiran seseorang di dalam bekerja itu sangat besar pengaruhnya dari yang namanya leadership. Kemudian satisfaction atau kepuasan kerja itu juga sangat dipengaruhi oleh yang namanya leadership. Dan yang terakhir, turnover, tentunya like or dislike orang masuk dalam tim kita, itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya leadership. Jadi kalau kita bicara tentang 4 objektif utama dari manajerial, maka I'm afraid have to say bahwa being a manager itu hanya mempengaruhi 25%. Yang 75% itu dipengaruhi oleh yang namanya leadership. Makanya sering saya bilang bahwa ini realita ya, saya keluar masuk di banyak perusahaan. Realita yang terjadi adalah sebagian besar permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan itu terjadi karena faktor yang kita sebut sebagai non-teknis. Jadi ada faktor teknis dan ada faktor non teknis. Ada faktor yang namanya kompetensi, ada yang faktor yang namanya psikologis. Jadi 75% permasalahan dalam kantor itu terjadi karena permasalahan non teknis atau psikologis. Jadi tim kita nggak achieve target. Ketika dicek gitu kan, ternyata targetnya udah benar. Strateginya udah bagus. Eksekusinya udah bagus. PIC-nya udah ada, sistem mengerjakannya udah bagus, ya kan? Meeting sering dilakukan, kontrol biasa dilakukan, tapi kok nggak bisa-bisa ya, nggak achieve target gitu ya. Itu realita, Pak Ibu. Tapi kok nggak achieve target ya? Lah ini kan cilaka kalau kayak gini ceritanya kan. Kalau nggak achieve target, berarti kan ada yang salah dengan faktor non teknisnya. Dan memang terbukti bahwa 75% ya faktor keberhasilan manajerial itu adalah dipengaruhi oleh faktor leadership yang dimana itu non teknis, like and dislike. Orang sering bilang bahwa ya kita kan kerja harus objektif, nggak bisa. Kerja itu subjektif. Contoh yang paling sederhana, kalau saya nggak suka sama Mbak Kezia gitu kan, contoh, saya nggak suka sama Mbak Kezia. Mbak Kezia mau ngasih tugas apapun, saya akan ngerjainnya setengah-setengah kok. Kalau saya udah ngerasa, oh Mbak Kezia ini suka ngatur lah dan sebagainya, ya. Asal aja ngasih kerjaan, nggak adil, terus nggak pernah ngeratir gitu kan, jadi bos gaji gede nggak pernah ngeratir gitu kan.
Nah, ketika saya udah punya perasaan seperti itu, ketika Mbak Kezia memberikan saya pekerjaan, saya mungkin akan mengerjakan selama sebanyak ya mungkin 50-75%. Beda dengan seorang Mbak Kezia yang setiap hari sering nongkrong ngobrol sama saya, makan siang sering meraktir gitu kan, terus sore-sore sering beliin gorengan gitu kan. Nah, yang terjadi adalah saya akan bekerja 110%, mungkin 120% gitu. Karena apa? Karena saya merasa bahwa saya punya hubungan kedekatan bahwa dengan Mbak Kezia ini adalah pemimpin saya, orang yang sangat perhatian dengan saya, sehingga saya akan merasa punya beban moral kalau saya mengecewakan beliau, kalau saya membuat beliau tidak achieve target itu, saya kadang ngerasa nggak enak. Itu beban moral. Sehingga pada akhirnya pekerjaan dilaksanakan 50% dan 120% itu sangat ditentukan oleh, kalau dalam bahasa manajemennya, individual decision making, pengambilan keputusan pribadi. Sehingga untuk bisa mempengaruhi individual decision making, maka kita harus include-kan yang namanya leadership ini dalam kemampuan manajerial kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi itu bahasan awal ya. Ini kita belum mulai pada temanya ya. Ini baru bahasan awal. Bahasan awal kenapa kita membutuhkan leadership dalam manajerial. Sehingga pada akhirnya kita bisa masuk di dalam 4 goal dari manajemen, yaitu produktivitas, kemudian absenteeism, kemudian satisfaction, dan yang terakhir adalah turnover.